Keduanya berbicara pelan, namun tetap membangunkan pangeran ketiga. Kakak ada di sini. Pangeran ketiga berbalik perlahan. Siapa dia? Seng Sue buru-buru duduk di tepi sofa. Saudaraku, orang ini terlahir dengan jiwa kerajaan. Kakakku ingin. Ini tidak masuk akal. Pangeran ketiga berkata dengan marah, tahukah kamu, jika berita ini tersebar, aku, ahem. Saudaraku, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Seng Sue menepuk punggungnya dan berkata, melihatmu seperti ini, aku sangat khawatir. Keluar, aku tidak membutuhkan energi kerajaan. Keluar, pangeran ketiga sangat marah dan mulai mengusir orang-orang. Haha, beraninya kamu marah setelah diracuni. Apakah kamu tidak takut meledak dan mati? Lu Yun mencibir. Bagaimana kamu tahu? Pangeran ketiga tiba-tiba berdiri, dan momentum kuatnya langsung menyelimuti Lu Yun. Lu Yun diam-diam menopang kultivasinya dan menahan tekanan kuat. Saudaraku, dia tidak bermaksud jahat. Pangeran ketiga, izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai putra ketiga Pluto, tahukah Anda bahwa sihir jahat seperti itu dapat bertahan di bawah kekuasaan Pluto? Bukankah Pluto peduli? Apakah kamu menanyaiku? Kata pangeran ketiga dengan dingin. Aku tidak berani. Menurutku kehadiran kekuatan seperti itu di dunia bawah sungguh memalukan bagi Hades. Dapat dikatakan bahwa Lu Yun sangat berani karena berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebagai penguasa dunia bawah, bagaimana Pluto bisa membiarkan orang lain menanyainya? Beraninya kamu, Pangeran ketiga tiba-tiba berteriak keras, dan tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Kakak, melihat ini, Lu Yun tahu bahwa racunnya mulai bekerja, jadi dia buru-buru mengaktifkan energi kaisar dan menamparkan kepala pangeran ketiga. Namun, kekuatan besar langsung mengibaskan telapak tangannya. Pangeran ketiga, kamu tidak menginginkan nyawamu. Bagaimana pangeran ketiga bisa berbicara saat ini? Tubuhnya mulai bergetar tanpa henti, dan tangannya menggaruk seluruh tubuhnya. Perasaan sakit yang luar biasa sebanding dengan yang dirasakan Luo Li sebelumnya. Lu Yun mengaktifkan kultivasi seluruh tubuhnya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke telapak tangannya. Dengan aura kaisar yang kuat, dia sekali lagi meletakkan tangannya di atas kepala pangeran ketiga. Setelah lebih dari sebulan, kekuatan pangeran ketiga jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Meskipun Lu Yun merasakan kekuatan perlawanan, dia masih hampir tidak bisa memasukkan energi kaisar ke dalam tubuhnya meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Dalam sekejap, tubuh pangeran ketiga berhenti bengkak. Wajah Lu Yun dipenuhi keringat, dan dia mengertakkan gigi dan terus bertahan. Pada saat yang sama, dia juga memahami sebuah kebenaran. Ketika racun mulai berlaku, budidaya diabaikan. Seng Sue memandang mereka berdua dengan sangat gugup. Dia mengepalkan tangannya dengan air mata berlinang, menggigit bibirnya dan menangis pelan. Keterikatan pada kakaknya di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. 1 jam penuh berlalu, dan Lu Yun tiba-tiba melepaskannya, lalu tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Sesaat sebelum dia menutup matanya, dia melihat tubuh pangeran ketiga dengan cepat kembali normal. Matahari sangat menyilaukan, dan yang menarik perhatiannya adalah wajah Da Wu dan Xiao Wu. Sang dermawan sudah bangun. Hahaha, dermawan sudah bangun. Saat dia hendak bangun, Lu Yun tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan bertanya kepada kedua bersaudara itu, Da Wu dan Xiao Wu, di mana kita? Sebuah penginapan. Dermawan, kita masih di istana pangeran ketiga, kata Da Wu gembira. Iya, jangan sungkan, makanan di istana ini enak, aku sangat ingin tinggal di sini dan tidak pernah pergi. Lu Yun, Xiao Wu ini benar-benar pecinta kuliner. Jenderal Lu Yun membantunya berdiri dan membawakan semangkuk air, yang dia minum dalam sekali teguk. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? 3 hari penuh. Da Wu berkata dengan cemas, hari itu, mereka memanggil kedua saudara kami ke istana. Ketika kami melihat dermawan kami tidak sadarkan diri, kami mengira dermawan kami. Sudah 3 hari, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sepertinya tingkat kultivasi saya masih belum cukup. Dia teringat adegan ketika pangeran ketiga memberontak melawannya atas inisiatifnya sendiri. Pada saat itu, Lu Yun mengetahui bahwa pangeran ketiga ini memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah atau bahkan akhir alam roh surgawi. Jika pangeran ketiga benar-benar ingin membunuhnya, itu mungkin hanya masalah pemikiran. Untungnya, dia diracuni saat itu, dan kebetulan saya menyelamatkannya. Senyuman muncul di bibir Lu Yun. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Ada ketukan di pintu di luar, dan Xiao Wu pergi untuk membuka pintu. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Lu. Dermawanku, kamu sudah bangun. Pangeran ketiga mengatakan bahwa dia akan datang menemuimu. Aku akan pergi dan memberitahu wanita itu sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Lu berbalik dan berlari keluar. Berita bahwa Lu Yun menyelamatkan pangeran ketiga pasti sudah menyebar ke seluruh istana, karena Xiao Lu sudah mengganti nama panggilannya. Lu Yun diam-diam merasa bangga.
Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki banyak orang di luar. Benar saja, pangeran ketiga segera memasuki pintu, diikuti oleh Seng Sue, Xiao Lu, dan dua penjaga. Apakah kamu sudah bangun? Pangeran ketiga masih memiliki wajah dingin dan mempertahankan sikapnya, tetapi suaranya jauh lebih lembut. Pangeran ketiga baik-baik saja, jadi saya merasa nyaman. Lu Yun berkata sambil tersenyum, namun, energi kerajaan saya hanya dapat menekan racun di tubuh pangeran ketiga untuk sementara, tetapi tidak dapat menghilangkannya. Terima kasih telah merawatku kemarin lusa, racunnya kini telah aku tekan. Selama tingkat kultivasiku masih ada, ia tidak akan menyerang. Lu Yun memahami dengan jelas bahwa pangeran ketiga sangat terlatih dan dapat menekan serangan beracun itu sendiri, tetapi bagaimana dengan orang-orang di kota kecil? Dan Luoli, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Meskipun dia yakin dengan energi kekaisarannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada keadaan darurat. Oleh karena itu, dia harus menemukan api neraka secepatnya. Setelah memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, Pangeran ketiga, apakah Anda tahu Santo Pelindung Wilayah Timur? Wilayah Timur, tapi bagaimana dengan Yuan Nian? Tanya Pangeran ketiga. Yah, aku tidak tahu nama seniornya atau bagaimana memanggilnya, tapi sepertinya orang itu adalah orang yang dibicarakan oleh Pangeran ketiga. Jangan berpikir bahwa kamu dapat berbicara omong kosong hanya karena kamu menyelamatkan nyawa Pangeran ketiga kita. Xiao Lu tiba-tiba berkata, siapa di dunia bawah yang tidak tahu bahwa pangeran ketiga dan pria itu selalu berselisih satu sama lainnya. Apa? Lu Yun tercengang. Tidak, menurut aturan normal, mereka semua adalah manajemen, bukankah seharusnya mereka rukun satu sama lain? Mengapa mereka masih selalu berselisih? Dia memiliki sempoa yang bagus dan dapat membantu pangeran ketiga menekan racun beracun tersebut, yang berarti pangeran ketiga berhutang budi padanya. Selama pangeran ketiga membuka mulutnya, dia pasti akan membuat Santo Pelindung Wilayah Timur memberinya wajah, dan Ming Huo tentu saja tidak akan menjadi masalah. Namun kini sepertinya perhitungannya memang salah. Dia diam-diam melirik pangeran ketiga dan melihat wajahnya pucat. Saya tidak tahu apakah dia marah atau racunnya akan mulai bekerja. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Kuharap aku bisa membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Pangeran ketiga memecahkan kebuntuan dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Pangeran ketiga, tak perlu dikatakan lagi, meskipun dia bisa menghilangkan racunnya, aku tidak membutuhkannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajah Lu Yun ditutupi garis-garis hitam. Dia masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada pangeran ketiga, dan sekarang sepertinya dia tidak dapat bertemu dengannya dalam waktu singkat. Kedua penjaga itu mengikuti pangeran ketiga dan pergi, tetapi Seng Sue dan Xiao Lu tetap tinggal. Dermawan, jangan pernah menyebut orang itu. Xiao Lu cemberut dan berkata. Lu Yun ingin memanfaatkan situasi ini, jadi dia menawarkan nasihat. Hei, aku tidak ingin menyebutkannya, tapi aku khawatir aku masih harus mengandalkan Yuan Nian itu untuk mengatasi racunnya. Tebakan Lu Yun benar, Seng Sue adalah seorang wanita yang tinggal di kamar kerja. Menggali lubang, menggunakan sedikit godaan, dia melompat masuk. Ekspresi Seng Sue berubah beberapa kali, tapi dia akhirnya berbicara. Saya mendengar dari Komandan Macan Hitam bahwa Yuan Nian pernah menentang penunjukan saudara laki-laki saya sebagai penerus dunia bawah. Nona, kenapa kamu harus menceritakan hal seperti ini kepada orang luar? Kata Xiao Lu dengan cemas. Tidak masalah. Dermawanku menyelamatkan nyawa kakakku. Tidak masalah jika aku memberitahunya sesuatu. Xiao Lu tidak punya pilihan selain berdiri di samping dengan wajah gelap. Lu Yun kaget, lalu bertanya, posisi Pluto ini harusnya ditentukan oleh Pluto, apa hubungannya dengan dia? Dia usil banget. Apakah Yuan Nian ini terlalu berkuasa? Lu Yun teringat akan sejarah dunia bawah. Jabatan putra mahkota sebagian besar ditetapkan oleh kaisar. Bukankah menyenangkan jika Yuan Nian ini menjadi santo pelindungnya? Kenapa dia selalu ikut campur dalam urusan keluarga orang lain? Menarik, dermawanku tidak tahu apa-apa. Pluto memiliki 5 putra dan putri yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin menjadi penguasa dunia, dan bahkan pangerannya pun tidak terkecuali. Pangeran tertua pada dasarnya jujur. Dia suka belajar seni bela diri dan rajin berlatih. Dia sama sekali tidak peduli dengan urusan duniawi. Pangeran kedua sangat licik dan tidak menyenangkan Pluto. Pangeran keempat dan kelima masih muda, jadi hanya saudara laki-laki dari pangeran ketiga yang merupakan kandidat terbaik, tapi Yuan Nian mengatakan bahwa saudaranya kejam dan tidak cocok menjadi Pluto, jadi masalah itu ditunda. Lu Yun mengerti bahwa Yuan Nian ini hanyalah seorang pria yang cukup makan dan tidak melakukan apa-apa. Jika dia sendiri memiliki temperamen yang baik, dapatkah dia meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama? Tahukah Anda, siapapun yang baik hati dan berhati lembut tidak akan menjadi tuan yang baik, dan saya khawatir dia pada akhirnya akan terbunuh. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak bisa menahan senyum. Saat saya melihatnya, saya harus merasakan kekeras kepalaan Santo Pelindung ini.
Setelah selesai berbicara, Seng Sue sangat ingin bertemu dengan kakaknya, jadi dia membungkuk kepada Lu Yun dan mengucapkan selamat tinggal. Lu Yun mengembalikan hadiah itu dan mengucapkan selamat tinggal pada Seng Sue. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku akan bertemu dengan Dewa Penjaga Timur. Lu Yun tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan informasi dari Pangeran Ketiga. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik mendapatkan api dunia bawah sesegera mungkin. Dia tidak ingin Lu Oli meledak dan mati. Bagaimanapun, dia sudah merencanakan bahwa setelah dia mendapatkan api neraka, dia akan kembali mencari Pangeran Ketiga. Jika dia bisa menghilangkan racun dari tubuhnya, dia akan mendapatkan apapun yang dia minta. Mendengar Lu Yun akan pergi, Seng Sue meminta Xiao Lu untuk memberikan hadiah terima kasih yang telah disiapkan kepada Lu Yun. Xiao Lu menatap kosong pada Lu Yun dan yang lainnya dan pergi dengan enggan. Tidak lama kemudian, dia membawa seorang pelayan dan mengirimkan cincin luar angkasa. Dermawan, ini sedikit dari hatiku. Saya harap dermawan saya tidak menyerah. Seng Sue menyerahkan cincin luar angkasa. Mudah untuk mengatakannya, Lu Yun bahkan tidak melihatnya dan langsung mengambil cincin luar angkasa di tangannya. Jangan memanfaatkan bajingan itu, dan selain itu, dia memang membantu menekan racun di tubuh Pangeran Ketiga. Dia pantas mendapatkan hadiah besar ini. Seng Sue terkejut, tapi dia tidak menyangka Lu Yun bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang sopan. Lu Yun membawa Dawu dan Xiao Wu keluar dari istana Pangeran Ketiga dan langsung berjalan keluar kota. Dia membuang-buang waktu di sini, dan dia harus mengganti waktu yang terbuang itu. Setelah mengambil senjatanya, Dawu dan Xiao Wu mengikuti Lu Yun ke udara. Mereka bertiga melakukan perjalanan siang dan malam, tidur di udara terbuka, dan akhirnya tiba di wilayah timur 20 hari kemudian. Tapi Lu Yun mendapat masalah lagi. Di mana dia harus menemukan Yuen Nian. Wilayah timur sangat besar dan dia suka berlarian. Mungkin bahkan jika dia berdiri di depan Lu Yun, dia tidak akan mengenalinya. Dawu dan Xiao Wu juga saling menatap dengan mata besar dan mata kecil, dan mereka tidak tahu. Tiba-tiba, Lu Yun memikirkan sebuah cara. Karena Anda tidak dapat menemukan Yuen Nian, biarkan dia datang kepada Anda. Bagaimanapun, karena dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, akan lebih mudah daripada menemukannya sendiri. Apakah kamu tahu di mana dojo Yuen Nian berada? Lu Yun bertanya. Tapi Dawu dan Xiao Wu menggelengkan kepala pada saat yang sama, mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Alangkah baiknya jika Brother Big Cannon ada di sini. Dia tahu segalanya. Lu Yun mengatakan ini dengan santai, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Karena Santo Pelindung Timur mencintai rakyatnya seperti anak sendiri, dia pasti akan menjaga keamanan lokal. Jika muncul pembuat onar, dia pasti akan mengurusnya. Hei, mengerti. Lu Yun menepuk pahanya sambil tersenyum. Dermawan, apakah Anda sudah memikirkan solusinya? Dermawanku, tanyakan saja, apapun yang kamu ingin kami lakukan, saudara-saudaraku. Lu Yun memandang Dawu dan Xiao Wu dan berkata, aku benar-benar punya sesuatu untuk kamu lakukan. Mulai sekarang, jangan ikuti aku. Kembalilah dan tunggu kabarku. Kembali. Keduanya tercengang, tidak tahu jenis obat apa yang dijual Lu Yun di labunya. Tentu saja, Lu Yun tidak akan memberi tahu mereka. Lagi pula, ketika melakukan hal buruk, semakin sedikit orang, semakin aman. Keduanya berbicara lama di depannya, tapi tidak ada yang bisa mengubah keputusan Lu Yun. Melihat Dawu dan Xiao Wu dengan enggan pergi, Lu Yun tiba-tiba berubah menjadi Long Dapao, seorang pria berambut pirang yang memakai kacamata hitam. Saudaraku, aku tidak bisa memberitahumu, aku tidak akan bisa membantumu kali ini. Long Dapao adalah seorang master yang suka membuat masalah. Ketika Lu Yun pertama kali datang ke dunia bawah, dia mendengar tentang berbagai perilaku Long Dapao, yang sungguh menjijikkan. Dan dia juga memiliki kelebihan bawaan, dia pernah meminum 90% darah Dragon Cannon di Brokeback Mountain, belum lagi penampilannya, dia bahkan bisa meniru nafasnya dengan sempurna. Dia telah melakukan hal semacam ini sebelumnya di dunia bawah, lebih dari sekali. Lu Yun, yang mengira dia tidak punya masalah, naik ke langit dan terbang langsung ke timur. Pada pukul 10 malam, sebuah kota kecil muncul di hadapan kami. Kota kecil ini terang benderang dan sangat hidup. Lu Yun jatuh dari langit dan berjalan di jalanan kota kecil. Semuanya, Tuan Kota telah memerintahkan kita untuk berpesta sepanjang malam hari ini untuk merayakan ulang tahun ke-300 Tuan Kota. Seorang pria parubaya dengan pakaian bagus berdiri di tengah kerumunan dan berteriak keras. Orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan dan bersorak. Seluruh jalan dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni, banyak orang bernyanyi dan menari, dan beberapa orang berkeliaran bersama keluarganya. Ada sungai kecil yang melewati tengah kota, dan sungai tersebut penuh dengan lentera sungai dengan lilin. Tidak hanya itu, ada penjaga berbaju besi yang membagikan barang fisik dan hadiah kepada masyarakat. Lu Yun terharu saat melihat ini.
Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini, jadi dia berjalan dengan angkuh di jalan yang ramai. Bu, aku ingin makan itu. Seorang anak dengan suara serak menunjuk jajanan di rak pedagang sambil melompat-lompat dan tertawa. Wanita di samping mengambil camilan itu dan menyerahkannya kepada anak itu. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba mengambil camilan tersebut dan menghilang di depan mereka berdua. Wah, anak itu tiba-tiba menangis. Wanita itu melihat ke belakang dan mengutuk, apakah kamu masih manusia? Apakah kamu ingin merampok harta benda anak-anak? Untuk sesaat, orang-orang yang lewat di sekitarnya mengangkat alis. Hei, itu jepit rambut yang kuberikan pada wanita itu. Kamu sungguh tak tahu malu. Aku baru saja membeli kue bunga. Kamu tidak boleh memakannya, itu beracun. Perayaan yang luar biasa, tapi Lu Yun menjadi kacau balau. Saya harus mengatakan bahwa melakukan hal-hal seperti peniruan identitas itu menyenangkan, dan Anda tidak perlu khawatir tentang masalah tanggung jawab sama sekali. Maafkan aku, Kakak Pao. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saat aku menemukanmu suatu hari nanti, aku pasti akan menebus kesalahanmu. Saat Lu Yun sedang makan makanan lezat, dia mencari sasaran kemana-mana. Tiba-tiba, sekelompok orang dengan pakaian cantik muncul di depan mereka, berjalan perlahan menuju sisi ini. Pemimpinnya berperut besar, berjalan dengan langkah bergoyang, berkumis, dan tersenyum. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Ada banyak kerabat perempuan di sampingnya, semuanya tersenyum dan berbicara di belakangnya. Hehe, ada wanita cantik di sini. Kakak Big Cannon, kakak, kenapa kamu tidak berpura-pura menjadi naga betina dan datang menggodanya? Karena itu, Lu Yun dengan cepat bergegas menuju sekelompok orang. Namun, sebelum sempat mendekat, terdengar seruan dari anggota keluarga perempuan. Tuan, orang ini dia. Aku juga mengenalnya ketika dia berubah menjadi abu, orang buta berambut emas. Jika kamu mengintip aku sedang mandi, aku akan membunuhnya. Petik 2, petik 2. Lu Yun tercengang. Dia tidak pernah menyangka kakak laki-lakinya yang bersenjata benar-benar pernah ke tempat ini dan melakukan banyak hal buruk. Melihat wanita gemuk yang mengejarnya, Lu Yun tidak bisa menahan menelan ludahnya. Saudara Big Pao memiliki selera yang kuat sehingga dia bisa melakukan ini. Lu Yun berbalik dan lari, saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Saat melarikan diri, ia tak lupa merebut kincir angin dari seorang anak kecil. Sepanjang malam, kota kecil itu dijungkir-balikkan oleh Lu Yun. Orang-orang di kota itu sudah lama kehilangan kegembiraan dalam perayaan itu, dan ada suara-suara di mana-mana yang meneriakkan, tangkap orang gila itu. Melihat masalahnya hampir selesai, Lu Yun menemukan jalan dan meninggalkan kota kecil itu. Sepanjang perjalanan ke timur, dalam beberapa hari, dia menggunakan identitasnya sebagai Long Dapao untuk melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika dia sedang beristirahat di penginapan, dia bisa mendengar para tamu di aula membicarakan dia. Pernahkah kamu mendengar, ada orang gila datang ke wilayah timur? Tidak peduli apa yang kamu lihat, kamu akan merampoknya. Kamu salah. Dia ahli dalam mencuri pakaian dalam wanita, dan dia bahkan tidak melepaskan permen anak-anak. Tidak, apa yang kamu bicarakan itu hanya kekanak-kanakan. Biar ku beritahu, dia dikejar entah kemana beberapa hari yang lalu dan bermalam dengan sekelompok binatang. Malam itu, jeritan terdengar di mana-mana. Petik 2, petik 2. Saat sekelompok orang mulai berbicara, Lu Yun hanya bisa mengerutkan kening. Kakak Pao besar, kami tidak mengajakmu bersenang-senang seperti ini. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih soal makanan. Di mana naga betina yang kamu janjikan? Dia berubah menjadi dirinya yang sebenarnya dan berjalan di jalan yang sibuk. Saya melihat sekelompok orang menghalangi jalan di depan. Saat saya semakin dekat, saya mendengar seseorang membaca dengan keras di dalam. Lin Yangzong akan menikah dalam 3 hari. Dia secara khusus mengumumkan kepada orang-orang di daerah itu bahwa dia mendapat pembebasan pajak dan sewa selama 1 tahun. Semua orang senang. Selain itu, setiap warga negara akan diberikan koin emas untuk ditunjukkan kepada Lin kebaikan Yangzong yang luar biasa. Bagus. Kerumunan di sekitar mereka bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Saya melihat seorang pria tampan berdiri di antara kerumunan, pria ini mengenakan jubah abu-abu dan membawa pedang di belakang punggungnya. Setelah pembacaan selesai, cincin luar angkasa tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Semua orang berbaris, setiap orang punya peran untuk dimainkan. Begitu mendengar koin emas dibagikan, massa langsung bersorak. Pria yang membawa pedang itu mengambil segenggam koin emas dan melemparkannya ke udara. Lu Yun punya banyak koin emas, jadi tentu saja dia tidak akan mengikuti orang lain untuk mengambilnya. Dia semakin penasaran apakah Yuan Nian akan tertarik padanya jika dia mengganggu pernikahannya. Meskipun dia tidak yakin, dia memutuskan untuk mencobanya. Setelah menunggu beberapa jam, pria yang membawa pedang itu selesai membagikan koin emasnya, tetapi melihat ekspresinya yang belum selesai, Lu Yun menganggapnya lucu.
Dia telah melihat orang-orang yang menyukai uang, tetapi ini adalah orang pertama yang suka menghambur-hamburkan uang. Tapi sekali lagi, Sekte Linyang ini sangat kaya dan berkuasa. Sulit untuk mengatakan bahwa ada banyak harta karun di sekte ini. Sama seperti harta karun Dragon Cannon, kecuali daun-daun busuk dan celana dalam itu. Pria yang membawa pedang tidak lagi memiliki koin emas untuk dibagikan, sehingga orang-orang secara alami tidak lagi mengelilinginya, dan kekecewaan langsung muncul di wajahnya. Hei, apakah kamu murid Sekte Lin Yang? Lu Yun berubah menjadi meriam naga lagi ketika tidak ada orang di sekitarnya. Tepat sekali, aku ingin tahu apakah orang tahu ini. Pria pembawa pedang itu melihat penampilan aneh Lu Yun dan mau tidak mau melebarkan matanya. Hampir tidak ada orang dengan rambut pirang di dunia bawah, dan ada dua benda hitam di posisi matanya. Aku ingin tahu apa yang dilakukan teman Tao ini. Jika kamu menginginkan koin emas, maka aku minta maaf. Pemimpin sekte mengatakan itu untuk orang biasa. Hei, saudaraku, apa yang kamu katakan? Koin emas adalah benda fana, aku tidak menyukainya. Lu Yun berkata dengan jijik, aku tidak tahu apakah kamu ingin kembali ke Sekte Linyang. Kebetulan aku ada di sana, dalam perjalanan, tapi aku kesepian di jalan. Aku ingin mencari seseorang. Menjadi teman hanyalah sebuah alasan, Lu Yun ingin mencari tahu tentang Lin Yang Song. Bagus sekali. Pria yang membawa pedang itu tersenyum dan bertepuk tangan, saya juga khawatir sendirian dalam perjalanan pulang, rekan Tao, kalau begitu ayo pergi bersama. Keduanya berjalan beriringan, namun menarik perhatian sekelompok orang. Ketika mereka sudah jauh, seseorang di antara kerumunan itu berkata, "Hei, apakah kamu menemukannya? Pria berambut emas itu." "Ya, sepertinya dia adalah orang gila yang dicari." "Benar, itu dia. Cepat dan kejar." Petik 2, petik 2. Saat ini, Lu Yun sudah pergi dari sini dan terbang ke langit bersama pria yang membawa pedang. Setelah berbicara, Lu Yun mengetahui bahwa nama tahu pria itu adalah King Song, dan dia adalah murid utama sekte luar Sekte Linyang. Peristiwa bahagia beberapa hari lagi adalah hari pernikahan Lin Pingfei, tuan muda dari Sekte Linyang. Wanita ini memiliki latar belakang yang baik. Menurut King Song, dia adalah putri seorang jenderal di bawah Dewa Penjaga Timur. Hati Lu Yun tergerak dan dia merasa bahagia. Ia tidak menyangka kedua belah pihak dalam pernikahan ini memiliki hubungan tertentu dengan Yuen Nian. Menurut masa lalu, Yuen Nian pasti akan datang untuk memberi selamat kepadanya. Meski ia bukan saksi, setidaknya ia akan memberikan hadiah atau minum anggur. Rekan Dao Slong, mengapa kamu begitu bahagia? Apakah kamu juga kerabat dari keluarga pengantin wanita? Ya, saya akan pergi ke rumah wanita itu dulu, lalu kita akan pergi ke Sekte Linyang Anda bersama-sama. Hahaha, sungguh luar biasa, saya pasti akan minum dengan sesama Dao Slong ketika saatnya tiba. Tentu saja, tidak butuh waktu lama bagi Lu Yun dan King Song menjadi teman dekat dan hampir membicarakan segala hal. Hei, Sekte Linyangmu bagus, dan saudara-saudaramu pasti tidak akan kekurangan sumber daya untuk budidaya mereka. Rekan Dao Slong benar, Sekte Linyang kami adalah sekte terbesar di wilayah timur. Pemimpin sekte kami telah mencapai kesempurnaan agung di tahap tengah alam roh surgawi dan akan segera dipromosikan ke tahap selanjutnya. Pada saat itu, saya khawatir jika kita melihat seluruh dunia bawah, mereka semua adalah eksistensi terbaik, kecuali Pluto dan 4 dewa penjaga. Lu Yun kaget, ternyata pemimpin sekte Linyang itu begitu sakti. Sungguh memuaskan. Sekarang kami mendapat dukungan dari Santo Pelindung, sulit bagi Lin Yang Song untuk tidak tumbuh lebih kuat. Rekan Dao Slong, bukan itu yang kamu katakan. Meskipun orang di keluargamu adalah orang yang populer di depan Santo Pelindung, dia tidak berani menunjukkan wajah Santo Pelindungnya kemana-mana. Ya, Santo Pelindung itu jujur, jadi dia tidak akan memihak siapapun. Hehe, itu belum tentu benar. Kali ini, pemimpin sekte kita telah menyiapkan hadiah besar untuk Santo Pelindung. Jika kamu tidak percaya pada Santo Pelindung, kamu tidak akan menerimanya. Setelah mendengar ini, Lu Yun tiba-tiba menjadi energik. Apa yang tidak bisa ditolak oleh Yuen Nian, Santo Pelindung yang tidak mementingkan diri sendiri. Melihat ekspresi bangga King Song, Lu Yun memutar matanya. Saudaraku, tidak baik bagimu untuk menyombongkan diri. Aku pernah mendengar bahwa Santo Pelindung wilayah timur itu jujur, baik hati, dan sangat baik kepada orang-orang. Aku tidak percaya kamu ketika kamu mengatakan bahwa dia akan menerimanya, hadiah dari master sektemu. Percaya atau tidak, rekan naga Daois, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Santo Pelindung kehilangan hadiahnya, aku, meriam naga, bersedia menghukum diriku sendiri dengan 3 gelas anggur, bukan 3 botol anggur yang baik. Itu kesepakatan. Keduanya melakukan tos dan taruhan diselesaikan. Lu Yun merasa geli di dalam hatinya. Murid sekte luar Sekte Linyang sangat bodoh, dan saya khawatir pemimpin sekte mereka juga tidak lebih pintar.
IQ ini sungguh mengkhawatirkan. Setelah berjalan beberapa hari lagi, saya melihat sebuah rumah di tanah datar di kejauhan. Rumah ini mencakup area yang sangat luas. Lu Yun secara kasar menghitung bahwa ada hampir 1000 kamar. Rekan Daoslong, kamu di sini. Sampai jumpa nanti. Ah, oh, oke, saudara King Song, tolong bantu dirimu sendiri. Sampai jumpa lagi. Keduanya mengepalkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Lu Yun tersenyum dan terbang perlahan menuju rumah. Dia memperkirakan King Song berada jauh, lalu berbalik dan mengejar ke arahnya. King Song berada di alam spiritual, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat Lu Yun di belakangnya. Saat dia terbang melintasi beberapa gunung, bel merdu terdengar di depannya. Lu Yun dapat melihat dengan jelas, hanya gunung dan awan yang terlihat di kejauhan, dan sebuah bangunan besar sangat mencolok. Dia bersembunyi di kegelapan, menyipitkan mata dan melihat ke sana. Seperti yang diharapkan, ini adalah sekte nomor 1 di timur. Postur ini sebanding dengan ibu kota suatu negara di dunia spiritual. Ada banyak energi spiritual di sini, dan ini memang tempat yang bagus untuk berkultivasi. Pantas saja sekte Linyang bisa meraih prestasi luar biasa. Tempat ini hanyalah tempat yang diberkati. Bahkan orang yang tidak berbakat pun tidak bisa berpikir untuk meningkatkan level kultivasinya jika dia berlatih di sini. Menyembunyikan auranya, Lu Yun diam-diam menyelinap menuju Lin Yangsong. Tentu saja, dia tidak bisa berjalan melalui pintu masuk utama secara besar-besaran. Dia juga tidak bisa memanjat tembok dan masuk, karena dia menemukan bahwa Lin Yangzong memiliki formasi besar untuk melindungi sekte tersebut. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, saya akhirnya menemukan kelemahan kecil pada formasi pelindung sekte di samping tebing. Lu Yunping menenangkan diri dan membuat segel tangan pejabat spiritual, dan kemudian menerobos formasi untuk sementara waktu. Dalam sekejap, dia memasuki sekte tersebut. Segala sesuatu yang Anda lihat dibalut warna merah dan hijau, menciptakan suasana meriah. Banyak pelayan berbaris, memegang berbagai benda di tangan mereka, berjalan mengelilingi sekte. Lu Yun tidak berani bergerak. Jika ketahuan, akan sulit untuk melarikan diri. Lebih baik menunggu sampai gelap. Cari tempat untuk bersembunyi sekarang. Saat dia hendak mencari tempat persembunyian, dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Hei, beraninya kamu bermalas-malasan di sini. Kenapa kamu tidak pergi ke kebun herbal dan memetik sayuran? Kalau tidak, kakak senior akan mengutuk lagi. Lu Yun terkejut, dan tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat seorang pelayan memegang baskom menatapnya. Cepat pergi. Jika semua pendatang baru sepertimu, mereka pasti akan dikalahkan oleh Tuan Muda Sekte. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berbalik dan pergi. Lu Yun sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia berhati-hati dan berhati-hati, tetapi dia tetap ketahuan. Namun ia mendapat kabar penting dari pelayannya, yaitu harusnya banyak orang baru. Adapun kenapa ada orang baru, mungkin untuk pernikahan pemimpin sekte muda, mungkin untuk hal lain, siapa tahu. Hal baiknya adalah sebagai pendatang baru, tidak ada yang akan terlalu memperhatikan identitasnya, yang justru memberinya banyak ide. Taman Baikau. Taman Baikau sekte Linyang pasti luar biasa, tapi di mana itu? Lu Yun mengerutkan kening dan melihat sekeliling, aku tidak peduli, tidak apa-apa untuk berkeliaran sekarang. Setelah itu, dia berdiri, menegakkan punggung, dan melangkah maju. Lin Yangzong tidak terlalu besar, setelah berjalan lama, hampir tidak ada perbedaan pada bangunan di sekitarnya. Jika dia tidak bertemu banyak orang yang sibuk mondar-mandir, dia mungkin mengira dia sedang berkeliaran. Akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang lebih tua, jadi dia bergegas ke depan untuk bertanya. Pak Tua, bolehkah saya bertanya di mana taman ramuan ini? Saya baru di sini. Orang tua, siapa yang kamu panggil orang tua? Orang tua itu memandangnya dengan jijik. Saudaraku, tolong bantu aku. Aku baru di sini dan tidak mengerti peraturan setempat. Kuharap aku bisa menjagamu segera memberi hormat. Cukup. Orang tua itu menunjuk ke pintu bulan di belakangnya dan berkata, kamu keluar melalui pintu ini, lalu berjalan 100 langkah ke utara, lalu berjalan 200 langkah ke barat. Terima kasih. Aku belum selesai berbicara. Kamu berjalan 1000 langkah ke selatan, lalu berjalan 50 langkah ke timur dan kemudian ke selatan. Hei, adikku, aku belum selesai. Lu Yun memiliki keinginan untuk memukul seseorang, tapi demi rencananya sendiri, dia hanya bisa menahannya. Setelah berjalan dan bertanya, kami akhirnya sampai di sebuah gerbang setelah setengah jam. Melihat melalui pintu, saya melihat interior hijau subur, dan nafas segar tumbuh-tumbuhan datang dari dalam. Semangat Lu Yun terangkat, karena dia tahu dia berada di tempat yang tepat kali ini. Berjalan cepat menuju pintu, tanah datar di depan Anda terbagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Di tanah datar di sebelah kiri, ada banyak jenis tanaman yang tumbuh. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia tahu bahwa itu adalah sayuran dari dunia bawah. Tanah datar di sebelah kanan sungguh menakjubkan, penuh ramuan.
Meskipun dia tidak melakukan banyak alkimia, kecerdasan alaminya mengatakan kepadanya bahwa semua ini ada dalam genggamannya. Menggosok kedua tangannya, mata Lu Yun menunjukkan ekspresi serakah, dan kakinya bergerak menuju tanah datar dengan cara yang tidak terduga. Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat menerpa wajahnya, menyegarkannya. Sangat disayangkan, jika saya dapat memiliki tempat yang bagus, mengapa khawatir budidaya ketujuh saudara perempuan saya tidak meningkat? Hati Lu Yun bergetar saat memikirkan ketujuh saudara perempuannya. Ngomong-ngomong, Luoli sekarang sangat keracunan dan tidak punya waktu untuk membuang waktu padanya. Ambil, singkirkan semuanya. Jangan tinggalkan siapapun. Lu Yun melambaikan tangannya dan memasukkan semua ramuan di negeri ini ke dalam ruang dewa dan iblis miliknya. Kemudian, dia keluar dari ladang pengobatan dan berbalik ke sebidang tanah datar lainnya. Lagi pula, saya di sini untuk memetik sayuran. Jika saya tidak pamer, sepertinya saya tidak bisa menjelaskannya. Ada keranjang sayuran di sebelah ladang sayur. Lu Yun mengemas dua keranjang besar dan kemudian meninggalkan Taman Baikao dengan keranjang di masing-masing tangannya. Dia kembali melalui rute semula, tetapi tidak dapat menemukan rumah di mana dia berada sebelumnya. Dia meletakkan keranjang sayur di tangannya dan melihat sekeliling. Di sini cukup terpencil, bahkan tidak ada seorang pun di sekitar sini. Sulit menemukan siapapun untuk bertanya. Dia berjalan di sepanjang jalan setapak dan segera sampai di halaman. Seorang wanita yang tampak seperti pelayan keluar dari dalam, memegang baskom kayu di tangannya, dan dengan cepat berjalan keluar dari gerbang halaman lainnya. Lu Yun buru-buru bersembunyi di balik pilar, menunggu wanita itu pergi, lalu berjalan ke gerbang dan melihat ke dalam. Menurut pengalaman masa lalu, pasti ada seorang wanita yang tinggal di sini. Tepat pada waktunya, saya di sini untuk membuat masalah untuknya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Lu Yun merunduk dan memasuki halaman lainnya. Halaman lainnya sunyi, tanpa suara. Lu Yun merasa aneh, jelas ada pelayan yang keluar, pasti ada seseorang yang cocok di dalam. Dia datang ke jendela dan berdiri di sana, bersandar di sana. Aduh, bersikaplah lembut. Hei, bayi saudara laki-lakinya luar biasa, bukan? Benar saja, terjadilah percakapan tidak menyenangkan antara seorang pria dan seorang wanita. Hei, pantas saja pintunya tertutup. Ternyata dia melakukan sesuatu yang memalukan. Lu Yun mendesah dalam hatinya. Tiba-tiba, dia kehilangan akal sehatnya. Kakak perempuannya secantik dewa, tapi tidak ada yang bisa menandingi kecantikan mereka. Jika Tuan mengetahui kematianmu, dia pasti akan mengulitimu. Cepat singkirkan bayi itu dan jangan biarkan siapapun menemukannya. Jangan khawatir, semua orang sudah diusir. Ayahku sedang sibuk. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk datang kepadamu? Laki-laki itu berkata, tapi, adik perempuan, menurutmu bayi ini bisa membuat ayahku tunduk? Kenapa bukankah aku percaya? Kain Wall. Lu Yun, yang sudah mengangkat satu kakinya, tiba-tiba tercengang. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, mungkinkah ada hal lain? Jadi dia buru-buru mendekatkan telinganya ke jendela. Ayahku adalah orang tua yang keras kepala. Dia sebenarnya tidak setuju dengan aliansi antara Lin Yangzong dan keluarga Shao. Jika kita tidak memperkuat kekuatan kita, bagaimana kita bisa mengusir Yuan Nian dari posisi Santo Pelindung, dan bagaimana kita bisa membantu pangeran ketiga menjadi? Pelankan suaramu. Tiba-tiba, tidak ada suara di dalam ruangan. Lu Yun tercengang saat mendengar ini. Jumlah informasi dalam kalimat ini terlalu banyak. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Linyang yang terpencil sebenarnya adalah kekuatan milik pangeran ketiga. Juga, keluarga Shao mungkin adalah keluarga di bawah Santo Pelindung. Desis. Tiba-tiba, Lu Yun memikirkan arti lain. Mungkinkah pangeran ketiga menginginkan lebih dari sekedar posisi Pluto? Klik, terdengar suara dari kaki Lu Yun. Wei Hao. Siapa di luar sana? Bagaimana Lu Yun berani tinggal lebih lama? Mengetahui rahasia penting seperti itu, jika pria dan wanita jahat di dalam mengetahuinya, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Sambil mengarahkan jari kakinya ke tanah, dia terbang ke atap dan menghilang ke dalam sekelompok rumah setelah beberapa kali naik turun. Lu Yun, yang awalnya ingin pergi, tiba-tiba berubah pikiran. Apakah itu pangeran ketiga atau Lin Yangzong? Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan siapapun yang menjadi Pluto bukanlah urusannya. Sekarang, tugas pertamanya adalah menemukan api dunia bawah untuk menyembuhkan racun Luoli. Memutar matanya, dia memikirkan cara. Karena api hitam ada di tangan dewa penjaga Yuan Nian, ayo beri dia hadiah besar dan ceritakan semua rencana pangeran ketiga dan Lin Yangzong. Agaknya, tidak peduli seberapa jujur dan tidak mementingkan diri sendiri Yuan Nian, dia akan tetap menerima bantuannya. Hal lain yang juga sangat penting adalah Lin Yangzong terlalu besar dan pasti ada banyak harta karun. Memikirkan hal ini, Lu Yun memunculkan senyuman licik di bibirnya, berbalik dan menyelam menuju halaman belakang. Area terlarang Lin Yangzong terletak di belakang gunung. Tempatnya dijaga ketat dan juga terdapat lingkaran sihir.
Tapi itu mungkin karena Tuan Muda Sekte akan menyambut perayaan besar, dan tidak ada orang luar yang datang ke sini sama sekali pada hari kerja. Kemudian, Lu Yun melihat 8 penjaga yang sudah mabuk dan terbaring di tanah sedang tidur. Tapi dia tidak ceroboh, dia tahu bagaimana berhati-hati dalam membuat kapal berumur 10.000 tahun. Hei, alangkah baiknya jika Wang Chai ada di sini. Aku bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu ludah. Saat ini, dia sangat merindukan hari-harinya di dunia bawah. Selama dia memberi Wang Chai sedikit manfaat, dia akan diberi hadiah beberapa kali lipat. Setelah menonton lama sekali, dia keluar dari tempat persembunyiannya dengan sikap angkuh, mendorong yang ini dan menendang yang itu. Namun, orang-orang yang menjaga kawasan terlarang itu seperti babi mati, tidak bisa dibangunkan sama sekali, dan retorika yang mereka persiapkan sama sekali tidak berguna. Jadi, Lu Yun merasa lega dan dengan berani membuka pintu dan masuk. Sedangkan untuk lingkaran sihir yang menjaga area terlarang, tidak diaktifkan sama sekali. Area terlarang adalah seluruh gunung yang dilubangi, dengan bangunan-bangunan kecil berdiri di beberapa lokasi berbeda. Meskipun bangunan kecil ini mungkin tampak biasa saja, Lu Yun tahu bahwa apa yang ada di dalamnya cukup mengejutkan. Kalau sampai keluar, saya khawatir ada yang memaksakan otaknya keluar. Saat aku memakai dasi kupu-kupu sebelumnya, hal-hal yang disembunyikan oleh meriam naga sudah menggiurkan, belum lagi ini adalah dunia bawah. Benar saja, saat memasuki gedung kecil pertama di sebelah kiri, dia dikejutkan dengan pemandangan di dalamnya. Di deretan rak senjata terdapat berbagai senjata yang penuh energi spiritual. Lu Yun tidak berani mengambil lebih banyak, jadi dia hanya memilih beberapa senjata yang lebih mahal dan menyimpannya di ruang dewa dan iblis sebelum mundur. Tidak banyak benda yang dipajang di bangunan kecil kedua, tapi semuanya adalah ramuan langka. Demikian pula, dia hanya memilih beberapa ramuan berharga dan membawanya pergi. Bangunan kecil ketiga penuh dengan berbagai teknik budidaya, serta mantra khusus, seni bela diri, formasi sihir, del. Ini benar-benar mencakup segalanya. Lu Yun terkejut, semua ini adalah harta karun. Tidak perlu banyak hal. Jika dia mempelajari hal yang sama pada masing-masingnya, dia akan menjadi orang yang populer. Tidak peduli kekuatan mana yang Anda ikuti, Anda akan diperlakukan seperti daging dan kentang. Maaf, Lin Yangsong. Bukannya aku, Lu Yun, tidak baik. Jika kamu ingin menyalahkanku, itu adalah orang biasa bersalah karena membawa batu giok ketika dia tidak bersalah, hahaha. Ketiga bangunan kecil tersebut dibersihkan, disusul oleh bangunan kecil keempat. Menurut tebakannya, benda-benda yang ditempatkan di sini seharusnya merupakan harta surga dan bumi, dan nilai dari benda-benda tersebut lebih penting daripada gabungan benda-benda di tiga bangunan kecil pertama. Benar saja, ketika dia membuka pintu gedung kecil itu, dia langsung terpesona oleh cahaya yang berbeda. Aduh, apa aku jatuh ke dalam sarang harta karun? Ini lebih menggoda daripada koleksi Big Cannon. Melangkah ke dalam, Lu Yun melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak peduli apa, aku menginginkannya. Hahaha, terlepas apakah itu berguna atau tidak, Lu Yun menerima semuanya. Sudah hampir waktunya. Sudah waktunya untuk keluar. Jika kamu mencoba menangkap kura-kura di dalam guci, itu akan merepotkan. Namun ketika dia keluar, dia tiba-tiba melihat dalam pandangan sekelilingnya bahwa sepertinya ada sebuah ruangan jauh di dalam area terlarang. Cepat, pria itu pasti masih di dalam, semuanya, tangkap dia. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar area terlarang. Lu Yun buru-buru bersembunyi di pojok. Melihat secara diam-diam, saya melihat 8 pria besar bergegas masuk, masing-masing memegang senjata. Mereka adalah 8 pemabuk di depan pintu. Lu Yun buru-buru menyembunyikan nafasnya dan bergerak perlahan menuju pintu keluar di dekat dinding gua. Cepat, periksa apakah ada cukup barang di paviliun harta karun. Seorang pria bertubuh besar buru-buru memimpin dan bergegas ke sebuah gedung kecil. Lu Yun akhirnya menemukan kesempatan dan langsung bergegas menuju pintu keluar. Dia melarikan diri. Kejar dia. Meskipun beberapa orang melihat sosok Lu Yun, mereka tidak dapat menandingi kecepatannya. Pada saat 8 orang itu keluar, sosok Lu Yun sudah lama menghilang. Lu Yun tahu bahwa mulai hari ini, dia telah menjadi musuh Lin Yangzong, jadi dia terus melakukannya dan membuat seluruh Lin Yangzong menjadi gila. Selama 3 hari penuh, seluruh sekte Lin Yang mencari Lu Yun. Pada tengah malam, Lu Yun bersembunyi di dapur kecil dan mengunyah kaki ayam. Sambil mengunyah, dia berkata pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong, saya telah menyiksa Lin Yangzong seperti ini, tetapi tidak ada seorang pun dengan tingkat kultivasi tinggi yang datang untuk menangkapnya, aku. Mungkinkah itu, orang-orang itu tidak ada di sini? Bang! Pintu dapur kecil dibuka. Lu Yun berbalik dan bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Melalui celah kayu bakar, dia melihat 2 gadis masuk. Besok adalah hari pernikahan Master Sekte Muda. Master Sekte baru kembali sekarang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Master Sekte.